Bapak Ibu tetap berdiri, kita mau sama-sama untuk memperkatakan Mega Project. Minggu ini bertepatan dengan Mega Project yang hari Minggu. Mari kita sama-sama, saudara saya akan dahului, nanti saudara boleh mengikuti. Mega Project Karakter Kristus Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah saudara, mungkin kita bertanya di dalam hati, apa bedanya merendahkan diri dengan rendah hati? Merendahkan diri tanpa kerendahan hati saudara, itu bisa dikatakan seperti hanya satu budaya. Kalau saudara pergi ke negara-negara tertentu, mereka saudara ketemu orang itu selalu menundukkan atau memberikan salam saudara. Itu menunjukkan merendahkan dirinya. Tetapi apakah itu lahir dari hatinya? Ya belum tentu saudara. Saudara pergi ke hotel bintang 5, hospitality-nya luar biasa Bapak Ibu. Tamu bahkan dianggap seperti raja. Begitu masuk pintu saudara, wah sudah diberi sapa, ditundukin saudara, disapa, disenyumin. Masuk sampai kamar, barang diantar saudara. Pokoknya terasa itu sepertinya raja saudara. Dan itu memang satu hal yang bagus. Dan itu juga seharusnya ada di dalam gereja. Sehingga orang waktu datang di dalam gereja merasakan sesuatu yang hangat, yang nyaman. Tapi apakah itu lahir dari hati? Ya belum tentu juga saudara. Sehingga kerendahan diri kita, ya merendahkan diri kita itu harus didasari oleh yang namanya rendah hati. Harus lahir dari hati kita yang terdalam. Saya melayani, saya berkata-kata yang baik, saya mempunyai tata krama yang baik. Karena itu memang lahir dari hati saya. Jadi tidak ada kemunafikan saudara. Karena kata munafik itu di dalam terjemahan asli artinya topeng. Makanya mohon maaf ya, kalau ada orang mengatakan, Pak, kok beda di panggung, beda di bawah? Kok beda di gereja, beda di luar? Sebetulnya mana aslinya sih Pak? Sebetulnya yang aslinya yang saudara lihat. Cuma bedanya dulu ada topengnya, sekarang topengnya dibuka, gitu aja. Yang aslinya yang itu. Makanya saudara apapun yang kita kerjakan itu harus lahir dari hati kita. Nah sekarang pertanyaannya Pak, kalau begitu rendah hati cukup dong. Merendahkan diri nggak perlu. Kalau kita mengatakan kita rendah hati, tapi tidak nampak kepada orang lain, tidak bisa dirasakan orang lain, hanya ada di dalam hati kita. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Karena manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati. Manusia tidak bisa melihat hati kita. Manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Sehingga saudara ayat firman Tuhan itu menandakan memang manusia itu gak bisa lihat hati kita. Dia cuma bisa melihat perkataan kita, tingkah laku kita. Sehingga rendah hati itu ada, merendahkan diri itu juga ada. Merendahkan diri bukan rendah diri. Rendah diri itu bukan merendahkan diri. Rendah diri itu bukan rendah hati. Rendah diri itu justru adalah kesombongan yang tersembunyi. Beda langit bumi Bapak Ibu. Jadi kalau rendah hati itu memang dia lahir dari hati. Tapi kalau rendah diri, sebetulnya ada kesombongan di dalam hatinya. Sehingga saudara dia mungkin tidak mau bergaul dengan orang lain. Mungkin semua orang lain dianggap tidak cocok dengan dia. Dia yang terbaik. Dia mungkin perfeksionis. Itu mengakibatkan saudara dia sombong lalu dia minder. Lalu dia rendah diri tanpa dia sadari. Makanya orang yang minder rendah diri adalah kesombongan yang tersembunyi. Nah lagi-lagi saudara. Kenapa karakter Kristus itu harus didengungkan, diperkatakan, supaya saudara kita diingatkan selalu. Ada pepatah Cina mengatakan, Senin sumu, painin suren.
Apa artinya tuh? Ya, saya minum dulu, saudara. Menanam pohon, tanaman itu paling lama puluhan tahun. Ada jenis-jenis tertentu ya, yang diperlukan puluhan tahun. Tapi kalau mendidik manusia, itu ratusan tahun pun belum tentu benar. Jadi hari ini kalau kita 18 tahun, ngomong mega project sampai Tuhan datang pun menurut saya nggak berlebihan. Kalau hanya diperkatakan saudara 3 bulan sekali, karena karakter Kristus itu dalam tanda kutip bukan hanya milik gereja Bes. Memang itu ada di dalam Alkitab. Sehingga saudara bisa temukan di semua gereja pasti ngomong bicara ini. Tapi gereja ini saudara mau menjadikan itu pilar, mau menjadikan itu satu program, mau menjadikan satu itu saudara satu pelajaran yang memang setiap minggu harus dibawa. Karena itu memang visi yang Tuhan taruh melalui bait Allah yang keropos, di mana bukan bangunannya tetapi manusianya. Jadi jangan bosan-bosan saudara. Saya nggak tahu apakah kita bosan, tapi menurut saya, bagi saya nggak bosan. Saya satu ketika pernah ya awal-awal ikut gereja lah saudara. Besok ngomong ke orang hidup benar lagi, bayar harga lagi, karakter Kristus lagi, buah roh lagi. Bahkan waktu awal-awal gereja saudara, Pak Fengki pernah buat program bulan 1 sampai bulan 9 setiap bulan bicara 1 buah roh. Bayangin, enek-enek saudara, betul? Kasih 1 bulan. Bulan depan bicara damai sejahtera. Bulan depan lagi bicara lemah lembut. Bulan depan lagi bicara penguasaan diri. Bulan depan lagi bicara total. 9 bulan bicara tentang buah roh. Tapi hari ini saya baru sadar. Saya yang dulu sombong. Saya yang selalu tinggi hati. Dulu saya yang suka gampang marah. Sekarang saudara belajar dikit-dikit meskipun belum sempurna. Tapi mulai dikurangi, mulai disadarkan bahwa ini salah, ini salah. Dan saya juga mengerti saudara akhirnya begini. Kalau kita merasa bahwa firman Tuhan itu terus datang. Dan mengingatkan kita dan kita merasa bahwa kok ini terus. Sebetulnya begini. Ini yang saya rasa ya saudara ya. Saudara bisa rasa apa enggak saya enggak ngerti. Artinya kita belum melakukan apa yang kita dengar. Sehingga firman itu terus datang kepada kita. Kok benar terus? Kok ngomong hidup benar terus? Itu karena kita belum benar Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah merasa lebih baik, lebih benar. Kita nggak akan bosan dengan pelajaran itu karena kita kepingin tahu lagi. Lalu kita bawa keluar, lalu kita ajarkan kepada orang lain. Dan menjadi berkat buat orang lain. Coba kita mulai renungkan. Kita mulai cross check. Kalimat atau kata apa yang saya dengar di dalam khotbah yang mungkin saya masih merasa bosan, jangan-jangan saya belum lakukan. Betul apa betul? Tapi kalau saudara sudah melakukan waktu saudara dengar itu, saudara akan merasa merdeka. Dan saudara dan saya akan bawa itu keluar dan ajarkan dan ingatkan dan nasihatkan kepada orang lain. Betul apa betul? Jadi seharusnya kita mendengar mega project karakter Kristus itu enggak bosan. Bahkan kita senang saudara. Apalagi jujur saudara lihat. Kalau kita punya anak, punya karakter yang bagus, dan terus dipraktekkan, dan terus diperkatakan, dan terus ditampilkan, apa kita nggak seneng? Kenapa kita nggak seneng? Karena kita belum tentu mau praktekkan. Tapi kalau kita lihat anak kita mempunyai mega project karakter Kristus, alangkah senangnya. Mega project karakter Kristus saudara lihat sudah 28. Apakah kita nggak senang anak kita hidup dalam kekudusan? Apakah kita nggak senang anak kita bisa bijaksana? Apakah kita tidak senang kalau diri kita bisa rendah hati dan merendahkan diri? Harusnya senang. Nah hari ini saudara kita akan bicara tentang 4 types of Christians. 4 model atau 4 macam orang di dalam kekristenan. Dan kita akan belajar melalui satu peristiwa, melalui peristiwa kelahiran Kristus. Di dalam Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Saya pikir tidak akan bisa selesai 4 types ini. Jadi saya akan bawa 2 di sini dan 2 di sore saudara. Tetapi bukan berarti itu harus saudara lanjut. Mau lanjut silakan, enggak pun enggak apa-apa. Karena ini per poin ya. Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Dikatakan,
sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara garis bawahi orang Majus. Itu orang tipe pertama. Yang kedua ayatnya dikatakan, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, yaitu Yesus. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3. Ketika Raja Herodes, orang kedua, mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Siapa seluruh Yerusalem itu? Adalah penduduk Yerusalem. Ini kelompok ketiga. Yang keempat, saudara, ayatnya dikatakan, maka dikumpulkanlah semua imam, kepala, dan ahli Taurat. Ini kelompok keempat, macam keempat orang Kristen, saudara. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ayatnya yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kalau saudara temukan di dalam perjanjian baru dikatakan ada tertulis di dalam kitab, itu bicara tentang nubuatan, tentang kitab-kitab di perjanjian lama. Karena perjanjian baru belum ditulis. Artinya saudara, nubuatan Yesus kelahirannya di Bethlehem itu sudah tertulis di dalam Mika 1. Yang bunyinya adalah, Bethlehem Efrata yang terkecil akan lahir seorang pemimpin, seorang raja bagi Yehuda. Itu sudah ditulis Bapak Ibu. Makanya kelompok pertama adalah kelompok orang Yerusalem atau penduduk Yerusalem. Yang menariknya adalah begini. Orang yang jauh yaitu Majus dari Persia, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan perjalanannya karena cukup jauh Bapak Ibu perjalanannya. Bisa tahu ada juru selamat di sana. Tapi Yerusalem yang di depan mata mereka nggak tahu. Padahal kitabnya juga tertulis. Ini menandakan saudara, orang yang pertama ini, kelompok yang pertama ini adalah jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terakhir. Jangan sampai saudara di tengah-tengah gereja kita menjadi orang yang hilang. Di tengah-tengah saudara yang paling dekat dengan Tuhan, yang beragama dengan nama Kristen, malah kita akhirnya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengerti Tuhan, saudara. Padahal dikatakan umatku, tapi kok bisa binasa? Karena umat Tuhan, saudara, bukan sekedar kita percaya. Umat Tuhan artinya kita harus mengerti. Umat Tuhan artinya kita harus mengenal. Juru selamat lahir di Bethlehem, di kota Yerusalem. Mereka nggak tahu. Begitu dikatakan ada juru selamat, mereka ikut terkejut seperti Herodes yang terkejut tadi. Ini menandakan saudara satu hal yang sangat mengkhawatirkan setiap kita. Lukas 13 ayatnya yang ke-30 dikatakan apa? Lukas 13 ayat ke-30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Pernah nggak saudara dibawa oleh teman kita masuk gereja? Mungkin kita orang baru, dia orang lama. Tapi begitu kita bertumbuh dia hilang. Itu saudara, artinya yang terdahulu bisa jadi terakhir. Yang terakhir bisa jadi terdahulu. Hari ini bisa kita lebih awal, bisa kita di akhir, gak ada masalah. Tapi hari ini kita juga harus belajar. Di dalam kekristenan kita harus bertumbuh. Makanya Tuhan katakan begini. Beritakanlah Injil. Ajarlah mereka. Bukan sekedar dibaptislah, tapi dikatakan ajarlah mereka. Pergilah.
Jadikanlah seluruh bangsa murid dari mana? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Kenapa didahului di Yerusalem? Jangan sampai kita yang paling dekat, harusnya lebih mengerti, harusnya lebih militan, tapi kita malah terhilang. Yerusalem juga bicara keluarga. Yerusalem bicara gereja, karena gereja yang paling dekat membawa kita untuk mengenal Tuhan, saudara. Dan kita juga punya keluarga, keluargalah yang paling dekat dengan kita. Bagaimana kita harus membawa dia datang kepada Tuhan. Yerusalem, mulai dari keluarga kita. Mulai dari orang-orang terdekat kita. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-17. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 dulu kita lihat. Ingatlah juga bahwa dari kecil, betul ya, kecil ini bisa bicara tentang anak-anak kita, bisa juga bicara tentang anak kecil di dalam kerohanian. Jadi sejak kecil, sejak awal, engkau sudah mengenal kitab suci. Sudah harus diajarkan tentang firman Tuhan. Yang apa? Yang akan memberi hikmat kepadamu. Hikmat di sini bukan bicara tentang hikmat kebijaksanaan saja. Hikmat di sini adalah punya pengertian yang benar tentang hukum atau perintah Tuhan atau firman Tuhan. Hikmat, saudara. Karena kalau kita baca firman Tuhan tanpa hikmat dari Tuhan, firman Tuhan itu akan keputar-putar, akan jadi pembenaran, akan kita nggak mengerti. Makanya diperlukan hikmat, makanya perlu namanya di mentoring, namanya juga perlu kita tuntun anak-anak kita itu. Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak kecil, Bapak Ibu. Berapa bulan yang lalu, ya nggak lama, ini lagi mendekati Natal. 1,5 bulan atau 2 bulan lalu. Saya lagi pelayanan di Jakarta. Pagi-pagi jam 7 kurang istri saya WA. Papi ya, bukan sapi. Pi, anakmu ini nangis. Gak mau pergi sekolah. Anak saya yang kedua, saudara. Lalu dia foto, cekrek. Dia akan duduk di sebelah toh, dia kirim ke saya, lagi nangis. Sudah. Jadi maunya apa dia? Gak mau sekolah. Ya kalau gak mau gak apa-apa. Karena ini bukan kasus setiap hari, Bapak Ibu harus lihat, harus nimbang. Dari puluhan tahun dia sekolah, baru kali ini dia nangis gak mau sekolah. Artinya kan ada hal yang urgent ya. Yang saya izinkan gak sekolah. Tapi kalau kebiasaan minta sedikit-dikit gak masuk sekolah, apalagi madol. Nah, madol bahasa sekarang apa dulu nih? Ini kayaknya lebih ngerti madol ya. Madol itu kalau kita absen gak sekolah, saudara. Kalau sekarang saudara orang madol, kalau kita dulu madolnya kan pergi ke biliar. Pergi main dingdong. Kalau sekarang orang madolnya ke luar negeri, saudara, saya dengar. Luar biasa ya. Bolos sekolah ke luar negeri. Cekrek dikasih. Ya sudah, saya bilang kalau gak mau sekolah ya udah. Singkat cerita Bapak Ibu, jam 9 malam setelah saya sudah tugas selesai semuanya, saya VC. VC itu video call. Saya video call sama dia. Saya bilang kenapa gak mau sekolah. Mamanya mulai cerita. Dari tadi waktu di lift turun dia sudah nangis. Ditanya gak mau sekolah kenapa. Saya khawatir dibully, saudara. Ya, takutnya dibully atau terjadi sesuatu di sekolah. Dia nangis, dia gak mau sekolah. Rupanya waktu ditanya dia ngomong begini. Capek Pi. Loh capek kenapa? Sekolah memang gak capek, bukan sekolah dong. Namanya sekolah ya capek. Tapi dia bilang berdiri aja gak kuat kakinya. Loh kok bisa? Pagi sampai siang sekolah, ekstrakurikuler, lalu ada OSIS lagi. Dia kebetulan anggota OSIS. Lalu setelah itu ada The Jiller. Kebetulan dia koordinir PAW The Jiller, saudara, untuk Natal. Full setiap hari begini, begitu, begini. Sehingga dia mengiyakan tetapi kakinya gak kuat, saudara. Lemes, berdiri aja lemes dia bilang. Badan sakit semua.
Jadi maminya sudah kerokin. Warna merah. Karena masuk angin. Makanya kalau ada orang tanya, Pak angin itu warna apa? Jawab aja warnanya merah. Karena kalau saudara kerokan pasti keluarnya warna merah. Ya. Nah akhirnya setelah itu saudara, jadi gimana? Saudara, si malakama. Maju kena, mundur kena. Betul? Kalau secara manusia saudara, pasti ngomongnya gimana? Kurangin aja pelayanan, betul? Saudara, pendeta-pendeta begini tetap ada daging, saudara. Kita pasti nggak mau yang namanya ngurangi yang lain, betul? Karena tanggung jawab juga. Sehingga saya dalam hati bertanya, Tuhan apa yang harus saya tanya? Harus saya jawab. Minta hikmat daripada Tuhan. Saya gak mau jawab dulu karena memang belum ada jawaban saudara. Berdoa sama Tuhan. Lalu dia ngomong, ya berdoa kan tetap harus bagaimana? Ini tetap penuh. Lalu saya ngomong begini, kamu pulang sekolah kadang-kadang punya waktu. Papi kasih kamu nonton film Korea 1 hari 1 episode, betul? Iya, saya kalau kasih anak saya nonton film Korea itu 1 hari 1 episode doang Bapak Ibu. Game juga 1 hari 1 jam. Selebihnya kamu bohong, kamu urusan sama Tuhan. Tapi papi kasih sebegitu, weekend 2 episode 2 jam. Yang kamu kurangi, papi gak ngomong. OSIS kamu, ekstrakurikuler kamu, sekolah kamu jangan kurangi. Pelayanan juga jangan kamu kurangi. Tapi cukup yang penting. Ya. Papi juga gak mau over apa ini. Pasti tanggung jawab kamu harus kerjakan dengan baik. Yang dikurangi film Korea kamu. Yang dikurangi gamesnya kamu. Jangan mengurangi tanggung jawab kita. Baik itu di dalam hidup, baik itu kepada Tuhan. Terkadang Bapak Ibu yang kita kasih Tuhan itu sisa, betul? Kalau saya sudah ada game, sudah Korea, sudah jalan-jalan, sudah semuanya. Nanti kalau ada sisa, saya baru kasih Tuhan. Padahal kalau nyanyi, kalau tanya, kalau bersaksi, kalau di hadapan orang kita katakan apa? Kasih Tuhan yang terbaik. Tapi realitanya waktu kita jalani, kasih Tuhan yang sisa. Sisa mohon maaf ya, kalau saudara makan gak habis, yang sudah kenyang, yang kira-kira sudah gak mau, yang kira-kira sudah di kulkas, itu saudara kasih orang. Makanya saya sendiri pribadi saudara belajar. Boleh saudara kasih makanan orang ada di kulkas. Tapi belajarlah kasih orang makanan yang terbaik. Kasih yang terbaik saudara. Kalau gak terbaik itu sisa, lebih baik jangan kasih. Saya belajar begitu. Kecuali orang kenal, kecuali saudara dan saya, kecuali keluarga. Saya ngomong sama anak saya, semua yang kamu gak mau, papi makan. Makanya saudara lihat muka saya begini-begini, ya memang begini saudara. Ya, saya ini kalau istri saya skincare, anak saya, mereka gak cocok dikasihnya ke siapa? Kasih ke papinya. Puji Tuhan kasih karunia saudara semuanya cocok aja gitu. Ya, nggak cocok tak pakai di leher, nggak cocok pakai di tangan. Pokoknya jangan sampai ada sisa kebuang, kasih papi deh. Lalu saya ngomong satu firman Tuhan kepada dia begini. Di dalam Mazmur 126 boleh dibuka, boleh tidak. Dikatakan apa? Barang siapa yang menabur dengan bercucurkan air mata, maka dia akan pulang dengan sorak-sorai sukacita daripada Tuhan. Waktu saya ngomong begitu sama anak saya, ini kan kitab toh, ini kan firman toh. Begitu saya ngomong sama dia saudara, dia namanya anak-anak perempuan, udah remaja. Kalau nangis pasti kan malu. Waktu saya ngomong seperti itu, dia langsung noleh ke kamera. Dan saya tahu saudara, matanya mulai berbinar, matanya mulai semangat. Semangatnya itu mulai muncul saudara. Dan saya tahu firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu bekerja. Sehingga saya gak perlu lagi bagaimana mengajar dia. Kamu harus ngatur waktunya begini. Semangatnya harus seperti apa. Tanggung jawabnya bagaimana. Maka saudara semangat dan firman Tuhan yang ada. Yang pernah dia dengar.
Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus mengajar dia, itu memberikan satu harapan, kekuatan. Disitulah hikmat akan muncul, disitulah kekuatan akan muncul, disitulah pengharapan akan muncul. Sehingga semuanya bisa dikerjakan dengan baik meskipun gak sempurna. Itulah saudara kenapa kita harus dengar firman Tuhan setiap minggu minimal. Boleh saudara tambah dengan worship night dan lain sebagainya. Jadi kalau saya boleh ingatkan saudara, jangan pernah kita absen ke gereja. Jangan pernah kita absen berdoa. Jangan pernah kita absen baca firman dan dengar firman. Karena itulah yang akan memberikan kehidupan bagi kita. Manusia terbatas, orang tua bisa mengingatkan bagaimana. Kita mau ngomong begini-begini, kalau dia gak muncul satu motivasi, kekuatan dari diri dia, gak akan pernah bisa. Sehingga waktu firman Tuhan itu bekerja, sudah. Dia ngurangi sendiri jam nontonnya, dia tanggung jawab, dia ngatur dengan baik. Lalu saya tambah, nanti satu ketika kamu udah lebih dewasa lagi. Ini kita harus mempersiapkan anak-anak kita Bapak Ibu. Kamu sekarang baru SMA. Nanti kalau kamu sudah masuk kuliah dan bekerja, tanggung jawab lebih banyak lagi, punya keluarga, dan kamu dituntut dalam pelayanan. Pak Fengki pernah ngomong sama Papi, kalau kamu pelayanan, oke, awal, belum mengeluarkan keringat dan air mata, itu belum pelayanan. Itu baru pelarian, mohon maaf ya, itu baru senang-senang, itu baru belajar, gak salah. Tapi kalau kamu sudah mulai pelayanan dan mencucurkan air mata, baru tahu artinya pelayanan. Makanya satu ketika saudara lihat Yusuf ada 7 atau 8 macam nangis keluar. Itu semua punya arti. Nangis ketemu saudaranya, nangis dia menyangkal diri, nangis dia di penjara, nangis dia bertemu dengan saudaranya dan semuanya. Nangis itu semua punya artinya. Tapi nanti satu ketika kamu pelayanan, Pak Fengki ngomong, sampai mencucurkan darah. Waduh. Memangnya disalib Pak. Yesus di Taman Getsemani pernah ngomong, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan saking takutnya mau mati rasanya saudara, dikatakan apa? Keringatnya itu seperti darah yang keluar. Jadi darah itu saudara menandakan penyangkalan diri Tuhan yang luar biasa. Hari ini saudara kalau kita mengalami satu hal yang sangat menyakitkan hati kita, perasaan kita, lihat salib. Bagi orang dunia itu salib adalah satu kebodohan. Kok Tuhan naik ke salib? Kalau benar kenapa harus dihukum? Salib bagi orang dunia adalah satu kebodohan. Tapi salib bagi orang percaya adalah satu kekuatan. Jadi dikala waktu kita dianiaya, kita difitnah, kita disakiti, mohon maaf, bahkan kita diludahi, dipukul, ditendang. Lihat salib. Yesus yang tidak berdosa, yang tidak bersalah saja dibuat menjadi berdosa dan bersalah. Karena siapa? Karena kita. Sehingga waktu kita lihat salib itu, kita kuat. Waktu kita lihat penderitaan Yesus, kita kuat. Jadi bagi kita salib bukan satu kebodohan. Penyangkalan diri itu bukan satu kebodohan. Beberapa gereja saudara melihat penyangkalan diri, pikul salib itu satu kebodohan. Mereka mengatakan kita ini hidup di dalam perjanjian baru. Yesus sudah pikul salib, sudah sangkal diri di Getsemani. Kita ikut Tuhan tidak lagi perlu pikul salib. Yesus sendiri yang ngomong begini, jikalau kamu ingin ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Yesus gak minta pikul salib dia, kita mau pun gak bisa. Salib itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Salibnya Yesus adalah tanggung jawab dia naik ke atas kayu salib, menebus dosa manusia. Kita mau pun gak bisa Bapak Ibu. Tapi waktu kita ikut Tuhan ada salib yang Tuhan kasih kepada kita. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Memberi nafkah kepada anak-anak. Tanggung jawab saya sebagai ibu.
merawat dan mendidik anak saya. Tanggung jawab saya sebagai anak, hormat kepada orang tua. Itu adalah bentuk salib yang Tuhan suruh kita pikul. Nah, kalau kita nggak mau pikul, artinya kita nggak mau ikut Tuhan, kita nggak mau ikuti firman-Nya. Karena konotasinya orang, saudara, selalu berpikir salib itu sulit, menderita, dan lain sebagainya. Pada salib itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Sehingga di ayat selanjutnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. Segala, artinya firman Tuhan ya, tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Membawa orang masuk di dalam kebenaran ada dua cara. Satu mengajar, kedua mendidik. Mengajar itu artinya menyatakan kesalahan. Waktu kita mengajar kita bisa marah. Tapi marah itu harus menjelaskan mana yang salah, mana yang benar. Banyak orang, saudara, marah karena ingin menang, bukan menyatakan yang salah. Ini yang menjadi masalah. Kita suami istri, saudara, ribut karena ingin siapa yang menang. Itu yang jadi masalah. Tuhan gak pernah melarang kita marah. Tapi Tuhan katakan jangan sampai berbuat dosa. Artinya kalau tidak berbuat dosa, jangan sampai waktu kita marah yang salah. Makanya marah itu menyatakan kesalahan. Memberitahu mana yang benar, mana yang salah. Anak kita pulangnya subuh, ya kita ngomong dong. Kita boleh marah dong kalau berulang-ulang. Tapi kita nyatakan apa yang salah. Kamu besok sekolah, kamu besok pelayanan. Gak bagus dilihat orang, kamu keluar malam-malam, apalagi perempuan, untuk apa? Kasih tahu mana yang salah, mana yang benar, kita boleh marah. Tapi kalau marah hanya ingin menunjukkan saya siapa, jangan marah. Karena marah itu hanya menunjukkan kamu siapa. Itu lebih kepada otoriter. Banyak orang, saudara, marah kepada orang lain ingin menunjukkan saya siapa. Sehingga gak mau kalah, maunya menang, saudara. Makanya marah kalau ukurannya kalah menang, kita akan salah semua. Tapi kalau kita marah, kita mendidik, menyatakan apa yang salah, itu keluarnya dari firman Tuhan. Ini salah, ini yang benar. Menyatakan kesalahan. Itu hal pertama. Yang kedua dikatakan mendidik. Ada sedikit perbedaan, makanya saudara lihat pengajar dan pendidik itu beda. Pengajar itu seperti hanya guru yang mengajar mana yang salah, mana yang benar. Itu bisa membawa orang juga kepada kebenaran. Tapi dikatakan memperbaiki kelakuan. Ini ngerubah orang, saudara. Kalau bicara memperbaiki artinya sudah terlanjur rusak. Karena manusia itu, saudara, sudah rusak karena dosa. Karena pergaulan, karena macam-macam. Untuk memperbaiki, itu nggak sekedar mengajar. Perlu namanya pendidik. Pendidik adalah mengajar dan memberikan teladan. Itu namanya pendidik. Makanya gereja bukan cukup ngajar. Gereja bukan hanya cukup saudara mengatakan firman Tuhan saja, itu bagus. Hanya menyatakan yang salah, betul. Tapi kalau dia tidak bisa menjadi teladan dan contoh, maka saya mau pastikan saudara itu tidak akan merubah orang yang tidak benar menjadi benar. Hanya mungkin dari knowledge-nya saja. Tahu, pengetahuannya banyak. Berdebat, pinter. Tapi kelakuannya gak pernah berubah. Karena tidak ada contoh. Saya kasih contoh begini. Saya punya anak, misalkan saya larang dia merokok. Kamu tahu gak ngerokok itu salah? Ngebir itu salah. Itu gak bagus. Bahkan bisa merusak ginjal, lever kita, paru-paru kita. Nyatakan toh yang salah ngajar, betul? Dia tahu, oh ya salah pi. Gak boleh, nanti kena lever. Saudara, saya mau katakan minum bir itu gak masalah. Asal takaran. Dan ingat, firman Tuhan itu bukan hanya satu saja, asal kamu gak mabuk. Bir
sekarang dengan anggur pada saat itu beda. Paulus suruh Timotius minum anggur pada saat itu murni fermentasi. Bagus untuk pencernaan. Makanya waktu Timotius kena pencernaan, Paulus nganjurkan minum anggur secukupnya, memperbaiki pencernaan. Tapi sekarang saya mau tanya, lebih banyak alkoholnya atau fermentasi anggurnya? Alkohol bahkan ada yang 42%. Itu bukan memperbaiki pencernaan, tapi bakar pencernaan. Lalu ada orang mengatakan, Pak yang penting gak mabuk. Saya mau kasih tahu, saya memang gak terlalu rusak saudara. Tapi dulu cukup bergaul gak bener. Ya, teman saya minum bir karena udah terbiasa. Pagi minum bir dibuka, siang minum bir, sore minum bir, malam minum bir. Dan mau tidur harus minum bir. 1 hari 5 botol, gak mabuk. Jadi kalau ukuran kita gak mabuk, teman saya gak mabuk. Jadi boleh dong. Dia minum itu 5 botol saudara. Dan kena levernya, korneanya sudah kuning, bibirnya pecah-pecah. Rusak tubuh. Jadi jangan pakai firman Tuhan untuk membenarkan apa yang salah. Firman Tuhan juga mengatakan jangan jadi batu sandungan. Jadi kalau seorang pendeta, contohnya saya saudara, pergi ke satu tempat, saya pegang satu wine, saya taruh di meja saya satu bir, gak mabuk loh. Bagus loh wine. Kalau saya lakukan setiap waktu, saya tanya sama saudara. Saya berdiri lagi di mimbar ini ngomong. Saudara kira-kira bisa dengar omongan saya? Bisa Pak. Tapi di pikiran saudara akan berkecamuk. Gaya hidup kayak begitu ngomongin gua. Itu namanya gak bisa memperbaiki kelakuan. Cuma bisa ngajar yang bagus tapi gak akan bisa melakukan saudara memperbaiki kelakuan. Boleh gak minum Pak? Boleh saudara. Di rumah, malam, kalau memang sudah tidur, memang cuaca dingin. Apalagi saudara hidupnya di Alaska, kira-kira gitu ya. Memang harus minum menghangatkan badan, silakan. Tapi bukan menjadi batu sandungan buat orang lain. Kenapa kita harus minum di luar? Kenapa kita gak minum di dalam? Makanya apa yang kita dapat dari kitab suci semuanya itu memasal kita. Bagaimana kita hidup. Gak boleh mabuknya benar, gak merusak pencernaan benar. Tapi juga jangan menjadi batu sandungan. Sehingga bagaimana kita ngaturnya. Itu bukan munafik, itu menjalankan kebenaran. Saya pernah cerita saudara. Saya pergi ke Eropa dengan Pak Fengki, Kenneth. Kalau kenal saudara Felix yang dulu orang dari salah satu reporter. Pergi kita ke Eropa, Prancis. Karena mau pilgrim ya, jadi mampir Eropa. Kita mengadu pastor message saudara, kena hujan. Memang hujan, gak bisa berteduh. Di situ kan gak seperti di Indonesia. Atapnya, awningnya, kanopinya panjang-panjang. Gak ada saudara di situ. Jadi ya kita lari pulang sehingga semua kehujanan. Pak Fengki mampirin kita loh di toko wine. Ya asal saudara tahu. Dia beli yang sederhana saja. Kita berempat termasuk Pak Hengki, tapi gak ada jemaat. Ini bukan kita ngomong apa. Supaya saudara bisa memasel, bisa menata hidup dengan baik, termasuk saya. Dia buka, kita berempat minum. Dia gak minum, karena dia pemimpin. Apakah Pak Fengki minum wine? Saya percaya dia minum. Tapi di hadapan bawahannya, dia menjaga hidup. Meskipun boleh. Tapi karena pemimpin yang suruh saya minum, saya minum. Kalau jemaat suruh saya minum, saudara boleh cek, saya gak pernah minum. Pemimpin yang suruh saya minum, saya minum. Karena dia pemimpin saya, dia mentor saya, rohani dia lebih bagus dari saya. Saya minum. Saudara harus bisa bedain. 2 bulan lalu sepupunya istri saya nikah di salah satu hotel di Central Park. Saya dari gereja langsung dipanggil turun untuk hadir pernikahan. Saya hadir. Singkat cerita setelah selesai pernikahan saudara. Karena dia anaknya temannya banyak dari UK, dari luar lah pokoknya. Dia buka lagi namanya after
seremoni atau after party, saya nggak tahu saudara. Pokoknya itu dilakukan setelah selesai resepsi lah. Saya nggak ngerti. Udah datang aja, pamannya Eli suruh saya datang. Dan dia tahu saya pendeta Bapak Ibu. Datang, masuk. Begitu saya masuk saudara, wah di dalam dung. Wah ini manusia lama muncul lagi saudara. Ya. Tapi di situ saya ingat Clyde. Saya kok jadi batu sandungan buat Clyde. Bahaya saya. Wah ini yang dari luar saudara, yang perempuan udah buka hak. Wah itu lampu dia setel, udah senter kemana-mana. Ya saya pikir nanti ini kumat lagi ya. Saya duduk, saya juga hargai karena diundang. Wah cewek semua di situ saudara, anak-anak muda. Aduh ya sudahlah, saya masuk, saya ngomong sama istri saya bilang udah gak apa-apa. Datang aja kan ada orang tua. Saya bilang, wine-nya berapa duit? Ini ngomong umum saudara ya. Wine-nya berapa duit? 3 juta, 5 juta. Harga diri saya dipertaruhkan. Anggap 15 juta kita minum untuk apa? Kalau kita mau ngomong sayang loh ya, wine-nya kan wine mahal. Kalau kita ngomong itu dulu. 15 juta dipertaruhkan untuk apa? Pakai ini sedikit, minta hikmat Tuhan. Sehingga saya situ saudara, ya saya gini-gini aja. Ya kan? Wah saudara jangan pikir kita ini ngeper juga saudara. Begini. Iya, ngeper juga saudara. Apalagi dengar dung ya. Nah saudara setelah itu saya samperin, Cek. Saya panggil dia kan Cek toh, paman istri saya. Sorry, saya besok harus pulang. Ada tugas. Jadi saya gak bisa malam-malam. Oh ya pendeta nih, saya tahu lah. Saudara direct ejek saudara. Oh pendeta pastilah, langsung ngomong sama DJ-nya. Kan ada DJ, dia sewa DJ. Ini pendeta nih katanya. Gak bisa minum. Dia dengar begini sudah nih, sambil bercanda, bukan menghina. Ya Cek, pokoknya ya selesai saya besok ada urusan dah, malam gak enak. Ya sudah gak apa-apa. Saya pulang. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan tidak merasa dirugikan, pulang dengan tidak juga meninggalkan sesuatu. Pulang dengan damai sejahtera dan sukacita. Besoknya saya datang lagi ke rumah saudara saya itu yang beberapa ikut. Satu perempuan saudara kena mahnya kambuh, akhirnya muntah-muntah 1 harian di opnam. Karena barang gratis, minum berlebihan. Itulah kita. Yang satu lagi saudara punya pangkat cukup tinggi di satu perusahaan. Perusahaan cek istri saya. Pulangnya didorong pakai kursi roda. Karena apa? Mabuk tergeletak. Di mana wibawa kita? Kadang-kadang hal-hal seperti itulah, pembenaran itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya untuk memperbaiki seseorang, itu gak cukup ngajar. Tapi harus menunjukkan teladan. Kita ngomong sama anak kita begini. Pinter saudara luar biasa, termasuk saya pinter ngomong sama anak-anak. Tapi untuk merubah kelakuan mereka harus kasih contoh. Kalau kita ngomong jangan merokok, merugikan paru-parumu, jangan minum minuman keras, akan menjadi begini dan begitu. Sedangkan kita melakukan, ya dia dalam hati sih ngomong, papa ngomong itu sih bener pak, gak usah diajarin. Di bungkus rokok juga ditulis dilarang merokok akan kena paru-paru. Tapi papa sendiri, mama sendiri, kakak sendiri, koko sendiri, lakukan itu enggak. Kalau lakukan itu baru bisa memperbaiki kelakuan saya. Makanya gereja harus memberikan teladan dan contoh. Bukan sekedar saudara ngajar firman. Pengetahuan banyak. Bukan sekedar itu. Yang kedua, kelompok yang kedua itu bicara Herodes. Yerusalem terkejut, Herodes pun terkejut. Herodes adalah gambaran dari orang yang melawan Tuhan dan orang yang mengeraskan hatinya. Itu Herodes. Ini kalau kita tidak hati-hati saudara juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Lain di mulut, lain di hati.
Lain saudara apa yang dikatakan, lain dengan apa tindakan. Matius 2 ayat 8 sampai dengan 13 itu ayat selanjutnya. Kemudian ia yaitu Herodes menyuruh mereka ke Betlehem katanya, pergi selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia yaitu Yesus, kabarkan kepada saya ya, supaya aku pun datang mau nyembah dia. Tapi ayat 13 apa yang terjadi? Setelah orang-orang Majus itu berangkat, pergi ya, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan mimpi kepadanya dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena apa? Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Mau nyembah tapi akhirnya membunuh. Lain di mulut, lain dengan perkataan. Inilah saudara orang yang suka melawan Tuhan. Ngomongnya cinta Tuhan, ngomongnya Allah baik, ngomongnya Tuhan baik, tetapi di dalam kelakuannya tidak sama dengan apa yang dia katakan. Makanya di firman Tuhan yang lain, Ibrani 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tadi kan kebenaran dibuka toh, bahwa nanti akan lahir seorang pemimpin untuk Yehuda, dari Betlehem. Kebenaran dibuka saudara. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Orang kalau sudah tahu kebenaran dengan sengaja melakukan, maka sudah tidak ada korban kedua kali. Tidak ada pengampunan. Wah, ekstrim sekali Pak. Katanya sudah diampuni. Saudara, sengaja itu bukan berarti jatuh dalam dosa. Semua orang bisa jatuh. Sengaja itu lebih sudah kepada mengeraskan hati dan melawan. Sengaja itu begini, sudah dikasih tahu, tapi dia tetap melakukan bahkan sengaja. Bukan gak sengaja loh. Ada orang dikasih tahu begini, kamu jangan lagi ya pergi ke situ karena di tempat itu berbahaya. Oh ya, sorry ya, saya salah, saya kesana lagi. Besok saudara gak sengaja, entah dibawa temen, entah kenapa, entah mungkin kepleset, jatuh lagi ke situ. Itu namanya saudara, dia gak sengaja dan memang dia jatuh. Lalu setelah dia salah, dia datang kepada tuannya. Tuan, saya minta ampun. Saya gak sengaja, saya kesana lagi. Saya manusia yang lemah. Dia tahu dia salah dan dia minta ampun. Ini gak sengaja. Memang dalam prakteknya dia sadar. Kelihatannya sengaja, tapi dia manusia yang lemah. Tapi sengaja begini. Bapak jangan pergi ke situ lagi. Dia ngomong begini, kalau gue mau pergi lu mau apa? Tadinya gak mau pergi karena dinasihatin gak mau pergi. Badan-badan gue, uang-uang gue pergi. Malah sengaja dilawan saudara. Nah saya mau tanya, orang yang sengaja melawan seperti ini merasa salah gak? Gak merasa salah. Dan orang yang gak merasa salah, dia gak akan minta ampun datang kepada Tuhan. Bukan berarti pengampunan dia tergantung untuk menghapus dosanya, tidak. Tapi orang ini kembali kepada jalannya yang lama. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa menghujat Roh Kudus adalah seperti awal kita tidak percaya Tuhan. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kita gak merasa bersalah, saya gak perlu Tuhan, hidup-hidup saya kok. Jadi saya mau katakan memang dosa sudah tidak membawa kita masuk neraka. Tapi dosa bisa menggiring kita melawan Tuhan. Dosa bisa menggiring kita menghujat Roh Kudus. Bedakan ya. Jadi selama kita datang kepada Tuhan, tahu kita manusia yang lemah, kita salah. Dosa gak akan lagi bawa kita masuk neraka karena sudah diselesaikan Tuhan. Dulu, sekarang, dan yang nanti.
Tapi kalau saudara dan saya sudah menghujat Roh Kudus dan kita bermain-main dengan dosa, maka dosa itu akan menggiring kita menghujat Roh Kudus. Ini yang gak bisa diampuni. Bukan soal dosanya lagi, tapi kita sudah menghujat Roh Kudus. Dosanya itu bentuk penggiringan kita kepada penghujatan. Jadi tolong dibedakan saudara. Makanya jangan sampai ada sindrom Herodes yang kita tahu juga. Kalau saudara tahu Herodes itu bukan nama orang. Herodes itu gelar. Herodes Agung itu yang pada zaman Yesus. Dia mati sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. Jadi saudara sebetulnya, ini sebetulnya kalau kita mau lihat jauh. Yesus itu lahir bukan di titik nol. Sebelum dan sesudah. After Christ dan before Christ bukan. Karena kalau kita lihat dari Alkitab. Herodes itu memang mati sejarah mencatat. Dia mati 4 sebelum Masehi. Dan dia pernah punya niat bunuh Yesus. Artinya Yesus ada sebelum 0. Dan dikatakan bahwa tumpaslah semua bayi yang usianya di bawah 2 tahun. Artinya waktu mau ditumpas itu bukan baru lahir. Ada kemungkinan umur 1, 1,5. Jadi kalau dia mati umur 4 sebelum Masehi. Maksudnya 4 sebelum Masehi bukan umurnya. Lalu ditambah lagi 2 maksimal. Artinya Yesus lahir sekitar 4 sampai 6 sebelum Masehi. Makanya tanggal itu saudara bukan tanggal 25 Desember. Ada beberapa gereja yang tidak merayakan Natal, gereja besar di Jakarta. Ada beberapa aliran yang juga tidak merayakan. Nah kenapa kita merayakan? Karena bagi kita itu ada satu keputusan perayaan. Bukan berarti kita mengkeramatkan. Tidak kebetulan saudara Tuhan Yesus tidak pernah menunjukkan tanggal pastinya. Supaya kita pun tidak mengkeramatkan tanggal itu. Karena bagi Tuhan, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia adalah Tuhan atas segala hari. Sehingga bagi kita semua hari itu adalah harinya Tuhan. Tapi kalau memang sudah diputuskan tanggal 25 Desember, libur nasional bahkan dunia sama-sama merayakan, apa salahnya, apa ruginya? Kita nggak pernah mengkeramatkan tanggal 25 Desember. Tapi kita juga nggak pelut seperti ahli Taurat. Yang akhirnya saudara berlebihan, tidak mau merayakan, bahkan gereja tidak boleh ibadah tanggal 25 Desember, mengatakan itu sesat. Hati-hati. Itu bukan soal kita mengkeramatkan 25 Desember. Tapi itu bentuk perayaan, di mana orang libur, semua kita sama-sama ibadah, that's it. Merayakan bersama, tidak berdosa dan tidak menyesatkan. Herodes itu bukan nama orang. Tapi Herodes saudara dari ini dia haus kekuasaan, dia mau bunuh bayi semua. Dia takut kekuasaannya diambil. Begitu dia punya anak, anaknya 5. Filipus 1, Filipus 2, Antipas yang terkenal. Dia juga saudara yang membunuh, memenggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena waktu ditegur dia gak mau. Ini orang yang kalau punya jabatan tinggi saudara sudah tidak mau merendahkan hatinya. Sudah, ini sindromnya. Bapak, anak, cucu, Agripa. Agripa saudara inilah yang ditampar malaikat dan mati. Lalu dimakan mayatnya oleh cacing. Kenapa? Karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. Ini sindrom. Bahaya. Gereja kalau tidak hati-hati saudara, sindrom ini pun bisa masuk di dalam gereja dan bisa masuk di pemimpinnya. Sudah haus kekuasaan, mohon maaf ya. Makanya saudara gereja kita ini meskipun karismatik Pantekosta, tapi sistemnya Katolik. Tidak saudara nanti papanya meninggal, anaknya yang ambil alih. Anaknya ambil alih cucunya. Seperti saudara bukan kerajaan sorga tapi kerajaan keluarga. Kenapa? Karena ada duitnya saudara. Makanya di tempat ini duitnya selalu kurang. Bukan kurang karena ditombokin. Nah ini saudara yang terjadi dalam gereja bes. Tidak ada yang namanya kekuasaan. Makanya pembicara di tempat kita pun dijuluki UFO. Kalau saudara tahu UFO? Dikenal tapi tidak pernah kenal. Saudara pernah kenal UFO? Pernah lihat UFO? Gak pernah. Pernah didengar? Pernah. Itulah pembicara di kita. Hamba Tuhan di tempat kita.
Saya kasih waktu 2-3 menit lagi. Saya yang lalu di ibadah siang, saya sempat ngomong soal gembala. Tapi saya sempat ngomong duanya kelewat, saudara. Ya, semoga ini menunaikan, menyelesaikan apa yang saya ngomong. Di tempat kita itu ada 4 macam gembala. Satu adalah gembala lokal, yang gereja semua sudah punya. Domisili sana, gembala di situ, duduk di situ. Gembala yang kedua adalah gembala mobile. Dia domisili di situ, entah di Surabaya, di Jakarta, tapi dia suka mobile. Pergi. Jadi satu ketika kalau saudara tidak menemukan gembala saudara, dia lagi mobile. Gembala ketiga adalah gembala LDR. Nah, long distance. Jarak jauh. Kalau kita baru perintisan, belum ada gembala yang di sana kita tunjuk, adanya koordinator. Sehingga kita monitoring dari sini, kita email, telepon, WhatsApp dari sini, kita monitoring. Itu namanya gembala LDR. Tapi yang tidak boleh tidak dan harga mati adalah gembala agung, yaitu Yesus. Makanya jemaat semua kita bawa kepada Tuhan, itu adalah gembalamu sesungguhnya. Gembala fisik tetap ada, teladan tetap ada, pengajar tetap ada, semua ada. Kita tidak katakan tidak. Tapi kita mau jemaat datang kepada Tuhan, temukan gembala agung dan dialah yang akan menggembalakan hidupmu. Gereja harusnya seperti itu, bukan Herodes syndrome. Secara nggak langsung saudara, kalau kita tidak hati-hati, apalagi gereja sudah besar, pendapatan sudah besar, perpuluhan sudah banyak. Saya mau tanya, kalau nggak ada uangnya saudara mau nggak? Nombok mau nggak? Gak ada yang mau. Tapi karena memang ada uangnya, ada perpuluhan, dan ada status, dan ada jabatan. Bapaknya meninggal, anaknya ambil. Anaknya meninggal, ini. Saya mau tanya, itu perusahaan apa gereja? Mohon maaf ya. Memang kita nggak bisa pungkiri yang terjadi yang sudah berjalan begitu. Tapi kita dari awal, gereja dibangun seperti itu Bapak Ibu. Sehingga tidak ada yang namanya Herodes syndrome. Saya pikir saya perlu tambahkan satu kesaksian. Ini sebetulnya Pak Fengki gak pernah cerita. Cuma buat kita hati-hati sebagai hamba Tuhan. Kumpul 4-5 orang. Dia bilang, saya dapat visi dari Tuhan begini. Kalian tangkap ini bukan sebagai penghakiman, bukan. Tapi kalian tangkap ini sebagai peringatan. Buat masing-masing. Jangan sampai kita haus kekuasaan, menghalalkan semua cara dan mengharamkan cara. Apa? Saya dapat visi dari Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan besar, terkenal. Dia sebutkan kepada kita, tapi saya gak mau sebutkan kepada saudara. Dia naik di satu bangunan tembok besar tinggi, sekitar 7-10 meter dan di situ ada kolam renang. Pak Fengki naik, ayo naik ke atas, artinya sejajar. Kamu lompat ke air itu, nanti saya lompat. Wah, pakai baju renang saudara. Kamu lompat dulu. Pak Fengki dalam berpikir begitu, ini lebih mudah dari saya, merintah saya. Tujuannya apa suruh saya lompat? Hanya untuk show. Enggak deh, saya turun. Waktu Pak Fengki turun Bapak Ibu, rupanya sudah ada yang ngantri, anak-anak muda. Anak salah satu yang masih kecil saudara diangkat, kakinya diputar. Dilempar. Pak Fengki yang dari bawah teriak, tahan, jangan lempar, kamu akan bunuh mereka. Tahan, jangan lempar. Sambil tertawa saudara, dia lempar. Masuklah ke kolam itu, rupanya kolam itu penuh dengan air kotor. Keruh, tidak bisa lihat di dasarnya. Pak Fengki udah turun, di bawah dia langsung lompat, turun. Di atas dia gak mau show off. Tapi karena ini jiwa dia lompat. Celup karena keruh, saudara cari-cari gak ketemu. Naik lagi, turun lagi. Orang tuanya sudah nangis saudara. Naik, turun lagi. Sampai 4-5 kali saudara. Ketemulah anak itu.
diselamatkan. Saudara jangan melihat tampak luarnya. Itu sudah visi gereja yang Tuhan kasih. Jangan melihat manusianya meskipun itu kita lihat. Saudara, survei sudah membuktikan mau rohani mau tidak rohani. Apa yang tampak di depan termasuk media sosial 95% fake. Omong tok termasuk saya. Saudara kalau mau tahu saya, jangan lihat lagi di atas mimbar. Lihat di keluarga. Lihat di orang sekelilingnya. Media sosial gak mungkin kita tampil gak bagus. Kita pasti tampil bagus. Jangan saudara termakan dengan kata-kata yang manis-manis. Mohon maaf ya. Orang kalau hipnotis saudara mau kata kasar. Justru kata manis yang keluar. Maksud saya apa sih? Kata manis salah? Tidak. Kata lemah lembut salah? Tidak. Saya tidak menyalahkan itu. Yang saya mau mengatakan saudara, saudara harus uji segala sesuatu dengan firman. Kalau satu ketika saudara saya datang, saya mengatakan saya datang dari satu tempat, ya entah macam-macam, dari sorga, dari neraka, dari mana lagi? Dari Palembang gitu saudara ya kira-kira. Ada Injil dari Palembang. Makanya saya nabi dari Palembang. Atau nabi dari Medan, saya kan orang Medan. Tuhan katakan sudah tidak ada nabi lagi. Nabi sudah terakhir, nah saudara nguji. Kira-kira ada Injil nggak dari neraka? Kira-kira ada nggak nabi dari Medan? Kira-kira ada nggak rasul dari Medan? Banyak orang ngaku nabi, saudara panggil pendetanya dinubuatin lagi. Nah kalau kita nggak hati-hati, itu yang terjadi. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan.